Halo semuanya, selamat datang di episode kedua CVX. Sebelumnya, perkenalkan. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot, khususnya buat teman-teman mahasiswa yang lagi berjuang di dunia perkuliahan. Untuk episode kedua ini kita kedatangan tamu spesial, seorang alumni yang udah melewati masa-masa kuliah, organisasi, dan sekarang udah terjun ke dunia kerja. Bakal banyak cerita menarik yang bakal kita dengerin hari ini. Jadi langsung aja kita sambut Karissa. Ya, halo, assalamualaikum. Halo Karissa, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Senang banget rasanya dengar kabar kalau kakak itu baik ya kak, sehat. Oh ya, for your information guys, Karissa ini adalah angkatan kedua dari lulusan TKV dan pernah menjabat sebagai ketua PATKI pada tahun 2010 sampai 2023. Betul ya kak? Iya. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Nanti terima kasih perwakilan dari bidang 3. Oke deh. Terima kasih banyak saya diberikan kesempatan untuk bercerita, sharing sama teman-teman semua di sini. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, saya siapa? Perkenalkan, nama saya Risa, saya biasa dipanggil Risa, dimanapun, kapanpun dibilangnya Risa TKV, sebutannya begitu ya. Nah, saya itu angkatan dari kedua, betul kata Anti. Kenapa dibilang kedua? Karena yang pertama itu sejarahnya TKV itu adalah teman-teman kakak kelas kita tuh dari perawat sebelumnya. Nah, perawat di situ, tapi ada satu orang yang dia itu merupakan dari lulusan SMA. Beliau itu ada bekerja sekarang di harapan kita, namanya Bapak Aji. Nah, Bapak Aji ini jadi karena kita pendirinya juga kardiolog, rata-rata memang dari rumah sakit jantung harapan kita yang memerlukan adanya TKV. Nah, itu coba dia mendirikan TKV ini karena untuk benchmarking dari luar negeri pun itu kan diperlukan TKV. Kita bikin tuh mereka 20 orang, termasuk dengan Pak Aji ini. Kenapa salah satunya dimasukin SMA? Karena biar ketahuan dari SMA ini bisa nggak sih diploma 3 ini gitu. Nah, mencari payungnya waktu itu adalah UHAMKA. Kenapa UHAMKA? Karena kebetulan UHAMKA mau berkontribusi dan bekerja sama untuk adanya lulusan D3 ini, seperti itu. Jadi setelah mereka mencoba, alhamdulillah Pak Haji ini mampu, bisa gitu, dan akhirnya tuh membuktikan memang bisa gitu. Akhirnya saya itu masuk ke dalam angkatan yang kedua. Nah, tapi ceritanya ada lagi nih. Saya itu nggak ada tuh namanya pemikiran masuk ke dalam dunia kesehatan. Ya. Jadi awalnya adalah brosur yang saya terima itu angkatan saya, hitungannya angkatan pertama ya, kalau dari untuk lulusan SMA itu adalah satu-satunya di Indonesia. Ya, keren kan ya? Iya, betul. Satu-satunya di Indonesia. Tapi kalau sekarang harusnya ada 2 kan di Indonesia, kan nggak ada di Bangka dan ada di Makassar, ya, di Univers. Nah, jadi dari situlah ketertarikan saya untuk masuk ke dalam di dunia kesehatan dulu nih, ya kan, dunia kesehatan, dan di situ adalah namanya diploma teknika di kelas itu adalah ilmu yang baru, ilmu yang sangat berkesan hingga sampai saat ini saya bisa duduk di rumah sakit jantung harapan kita. Wah, keren banget guys, tepuk tangannya dong. Pas kakak jadi mahasiswa nih, kakak udah ada kepikiran nggak mau ngambil di bagian apa gitu? Jadi tadi cerita sedikit saya kenapa masuk ke D3 ini, karena sebelumnya saya mencoba di universitas lain. Kebetulan begitu saya keluar dari universitas tersebut, pertama karena nggak lulus, yang kedua terus pas saya coba-coba, Universitas Indonesia, kayak kesehatan menarik ya, menolong orang gitu ya, terus sangat antusias dan karena apa, peluang kerjanya itu pasti besar gitu. Nah, jadi di situ saya langsung, udah deh kayaknya ini nih jati diri saya akan di sini nih gitu. Tapi memang semuanya pakai ujian, masuk ke dalam teknik psikologi, semuanya ada pretesnya dan segala macamnya kan. Jadi di situ juga memperlihatkan kualitas dan untuk kuantitas nanti mereka itu lulus seperti apa gitu. Jadi memang sangat apa ya, pas saya milih menjadi kesehatan ini adalah sebenarnya tiba-tiba tapi jadi harus mencintai, dan alhamdulillah sekarang bisa mencintai dengan luas ya, dengan begitu aja. Jadi bisa aja ya mungkin teman-teman bisa kemarin kayak
Kayak saya kalau ketemu sama Anti tadi yang pertama kali yang ada masuk dari mana, kenal di mana, ya seperti itu ya. Jadi memang itu harus ada kecintaan dulu dari teknisi kardiovaskuler ini, harus cinta dulu. Nanti makin lama pasti dengan pelajaran dan lalu akan terbiasa. Gitu sih. Nih aku mau nanya lagi nih Kak, kalau misalnya itu gimana sih rasanya pada saat pertama kali Kakak ikut untuk menangani pasien? Ada rasa gugup atau mungkin udah mulai santai gitu Kak? Oke, aku lulus di tahun 2009. Pertama kali sebelum saya bekerja, otomatis kan kalian juga udah pada tahu ya, kita ada praktek, ya kan? Nah, gunanya praktek itu kita mengenali suatu lingkungan, benar nggak? Lingkungan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, ya kan? Beda sama kalau kita ngambil perkuliahan yang cuma hanya misalkan manajemen, komputer, segala macam, itu pasti beda cara praktiknya. Atau magang, nah magang itu kan berbeda. Nah, begitu saya PKL, disitulah kita mulai merasakan feel kita untuk ke pasien. Kita pada saat kita jadi mahasiswa di situ, kita udah mulai perhatikan. Apa yang kita perhatikan pertama adalah lingkungan pasien, sekeliling pasien kita, senior kita, gimana sih cara mereka tuh memanggil pasien Ibu Anti, ya kan gitu kan? Iya. Gitu caranya, pelankan intonasinya, tidak teriak Ibu Anti, gitu kan? Ya juga kayak gitu. Jadi semua itu kita pelajari itu, tapi semua dari dalam diri ya. Itu semua nggak bisa yang kita dapatkan dari kampus sebenarnya, tapi kita harus bisa mempelajari itu secara mandiri. Jadi gimana cara kita membaca situation dari lingkungan kita gitu. Jadi itulah yang saya bawa ke dalam dunia kerja. Saya sebelum di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, saya bekerja di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Karena waktu di Rumah Sakit Harapan Kita itu panjang, dari mulai tes dan segala macam sampai hingga ada tes wawancara dan tes kesehatan. Saya melamar di rumah sakit lain dan kebetulan keterima di Abdi Waluyo. Di Abdi Waluyo itu saya hanya baru 2 bulan di sana. Begitu saya mau tambah perjanjian kontrak, ternyata di Harapan Kita saya lolos gitu. Jadi saya langsung ke Rumah Sakit Harapan Kita di tahun 2009 itu. Jadi sampai sekarang gitu. Jadi situation yang gimana cara kita menanggapi pasien tuh kita lihat dari mulai kita jadi mahasiswa, dari zaman kita PKL dulu. Ya, dari magang itu kan kita udah ketemu pasien secara tidak langsung, walaupun kita misalkan di semester 3 ya. Semester 3 kita belum boleh memegang pasien, tapi setidaknya kita sudah melihat lingkungan sekitar kan. Jadi kegugupan itu kita asah dulu di saat kita mahasiswa, betul, di praktek. Jadi pas saat kita udah kerja, kita udah siap kerja pakai. Kalau misalnya disuruh milih nih Kak, Kakak lebih suka menangani pasien dengan kondisi yang selalu sama gitu Kak, penyakitnya itu aja, atau justru lebih suka sama pasien dengan kondisi yang selalu berbeda gitu? Menarik pertanyaannya. Sekarang kalau kita udah dunia kerja, boleh nggak sih kita memilih sesuatu hal yang kemauan kita sendiri? Boleh nggak? Nah, ya kan? Poinnya itu yang pertama. Jadi, kalau yang tadi saya poin yang paling penting di pertanyaan sebelumnya adalah kita siap kerja pakai. Itu diploma 3. Itu memang harus ditekankan adalah siap kerja pakai. Jadi, begitu kita lulus, kita harus siap. Nah, jadi apapun tantangan kita di depan, selama itu melaksanakan kompetensi dari teknisi kardiovaskuler, kita jalankan. Jadi kita nggak bisa, kan kita pasti di sana ada dong atasan, ya kan? Ada dong senior. Bekerja di pelayanan kesehatan itu kita ada step by step-nya. Step by step-nya apa? Adalah kompetensi yang kita jalankan itu melewati area-area atau tangga-tangga yang harus kita lewati. Di awalan kita nggak langsung kita ngerjain complicated, ya kan? Nggak mengerjakan hal-hal yang sulit, tapi kita mengerjakan hal-hal misalkan kayak saya, misalkan treadmill atau echo gitu ya. Itu nggak langsung dikasih kerjaan atup kan? Ya, betul. Pasti kita ngerjainnya CAD, HHD, nah itu semua ada dasar gitu ya? Betul, ada dasar-dasarnya dulu. Nah, kita sebagai teknisi nggak bisa tuh dengan saya misalkan udah setahun, 2 tahun, 3 tahun kerjanya itu aja deh, CAD aja deh. Ya sebaiknya sih kita harus mengasah keilmuan kita gitu. Karena apa? Yang pertama kita berpikirnya kita akan semakin dewasa, semakin mumpuni, semakin mampu, dan kita pasti punya adik kelas. Masa nanti kita mau setara sama adik kelas, ya nggak? Kita harus lebih, ilmunya harus lebih tinggi lagi. Jadi kita nggak bisa stagnansi di situ. Kita harus terus berkembang. Gitu sih kalau menurut saya. Setuju nanti? Setuju banget Kak, soalnya kalau misalnya kita nggak stuck di situ nggak berkembang juga kan? Iya, betul. Selama masa-masa
awal kakak bekerja sampai saat ini ya kak, kira-kira kakak pernah nggak ngalamin kesalahan kecil yang bikin kakak tuh panik gitu kak? Oke, kesalahan. Kalau poin kesalahan, sekarang gini, kita manusia pernah nggak sih ngelakuin kesalahan? Ya pernah kak. Nggak mesti harus di dunia kerja ya nggak? Di rumah pun, sama orang tua pun, semua pasti pernah kesalahan. Sekarang bagaimana cara kita menyikapi kesalahan itu? Ya cara mengatasinya. Nah, cara mengatasi, kalau kesalahan pasti ada, pasti ada. Pertama yang kayak mungkin dibilang simpel tapi masalah besar apa? Kalau kita ngerjakan pasien, kita salah medical record, kita salah nama pasien. Wah, itu kan udah panjang kali lebar tuh sebenarnya, cerita panjangnya itu udah banyak. Kesalahan dari situ pun itu menjadi saya pribadi, saya salah nih ya kan. Oke, tidak boleh menutupi kesalahan kita di depan orang lain. Apalagi misalkan sekarang Arisa kamu salah gitu kan. Kita harus mengakui nggak bisa terus cari alasan tuh. Saya paling nggak suka tuh orang lain. Iya ya. Nggak kak, soalnya kemarin tuh lagi kredit pasiennya banyak ini itu nggak menjadi alasan. Kita tidak boleh membuat alasan yang itu menutupi itu kesalahan kita. Sebaiknya kita akui, baik kak itu salah, ya memang kondisinya kemarin saya buru-buru. Baik kak, saya perbaiki. Ya, tapi dengan kita perbaiki itu, semoga kita tidak melakukan hal itu kemudian hari. Gitu. Lebih baik lagi ya. Betul, jadi jangan melakukan kesalahan yang Kedua. nah sama atau yang kedua. Betul nanti. Jadi kesalahan-kesalahan itu menjadikan pelajaran, Ya. bukan menjadi Kebiasaan gitu. pertama kebiasaan, yang kedua adalah menjadi yang dicuekin. Iya. Apa deh, besok juga nggak apa-apa lagi deh. Nah, itu tuh kadang-kadang apalagi Gen Z sekarang tuh. Yang Gen Z sekarang aduh, oh ya kak, apa ya kak, aduh kok biasa banget ya. Sebaiknya sih jangan ya. Ya, sebenarnya yang nanti abis ini nggak ada lagi ya. Terus kalau misalnya pengalaman pribadi kakak, apa aja yang harus kita persiapkan untuk bekerja di rumah sakit itu sih kak? Kayak ada tantangan gitu nggak sih? Pantangan sebenarnya sih bukan masalah pantangan atau apa ya. Pertama itu dia, siapkan mental dulu dari awal kalian sebenarnya sekolah kuliah. Kenapa dari kuliah? Karena kuliah itu menentukan kalian ke depannya. Iya. Iya nggak sih? Jadi nanti begitu kuliah tuh udah tahu nih, teknik singkat pas kuliah gue mau kerja jadi apa sih? Gitu nggak sih? Iya. Iya kan? Pasti udah mikirnya bukan besok dari SD gue mau SMP ini nih yang dituju kan gitu kan? Iya. Tapi kita sebagai kita udah mau kuliah pun mau kerja pun kita pasti juga punya target kan? Gue pengennya besok gue kerja di sini deh, kayaknya enak nih gini-gini. Nah itu target-target yang seperti itu tuh udah menjadi acuan dalam arti mental kalian tuh harus kuat. Kuatnya kenapa? Kalau kerja di rumah sakit itu yang pertama kalian harus berpikir, nih kerja di rumah sakit berapa shift ya? Tuh. Saya pertama kali itu yang saya pikirin dari saya waktu masih kuliah, shiftnya berapa shift ya? Oh ternyata kalau pelayanan teknisi kardiovaskuler itu masih kemungkinan adalah 2 shift. Kenapa 2 shift? Karena kita masih ada di poli. Layanannya layanan poli. Tapi kalau kita sudah masuk ke layanan yang semi invasif, yang invasifnya kayak kateter. Nah, kateter itu ada nggak sih? Oh, sito pernah dengar nggak? Sito, dia STEMI. Nah, dia serangan jantung. Nah, berarti otomatis kita ada pemikiran, berarti kalau saya di cath lab, saya bisa 3 shift nih. Nah, itu harus kalian udah pikirkan. Nanti kan kalian ada tuh semester akhir pemilihan ya, pemilihan atau dipilih tuh? Pemilihan jurusan. Nah, itu udah mulai terfikirkan, oh kalau saya masuk kateter, saya akan seperti ini. Oh, saya masuk. Tapi tidak menjadi dominasi untuk kalian keluar dari sini, itu akan menjadi kerja kalian ya, misalnya begitu kalian misalkan masuk ke rumah sakit, oh itu yang dibutuhkan ada cath lab, ada echo, maksudnya ada invasif, ada invasif misalkan gitu kan. Ya kalian kan misalkan barengan nih 5 orang masuk, ya nggak bisa lah kalian milih saya cath lab aja deh. Ya itu kan semua dari acuannya dari rumah sakit tersebut untuk memilih kalian di mana tempat ruangannya gitu kan. Nah tapi itu harus disiapkan dulu mental kalian. Oke, kalau 3 shift resikonya apa? Oke, 2 shift resikonya apa? Karena dari mental kalian yang kuat itu akan menjadikan kalian yang lebih kuat lagi nanti pada saat kerja. Nggak ada tuh loyo-loyo, ngeluh-ngeluh. Nah itu udah lebih berkurang lagi. Udah bertanggung jawab kayak gitu ya kak? Betul, dan lebih siap dengan tanggung jawabnya. Oke, saya mau kerja di rumah sakit, saya mau kerja di pelayanan. Oke, seperti inilah resikonya. Semua pekerjaan pasti punya resiko. Kan kita anak kesehatan nih kak, masa kita ngobatin orang sakit dari kita enggak gitu kak? Nah gimana cara kakak untuk tetap menjaga kesehatan diri kakak sendiri kak? Mengingat kakak kan bekerja di rumah sakit, terus sibuk banget kan kak, dan kadang istirahatnya tuh mungkin masih kurang teratur gitu. Itu kakak gimana cara ngatur kesehatan kakak? Oke, saya masih alhamdulillah ngadapin COVID, ya kita ngadapin COVID.
itu kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Saya S3 tuh COVID, 3 kali saya kena COVID. Tapi yang pertama itu masih abu-abu karena kebetulan masih itu kan bulan April ya, saya ingat banget tahun 2020. Terus saya kena sebulan kemudian itu masih yang ngirim sampel untuk pemeriksaan antigen itu masih dikirim ke UI, RSCM apa ya waktu itu. Wah masih lama deh. Akhirnya agak-agak ambigu hasilnya. Nah dari situlah sebenarnya juga menjadi pelajaran ya. Apa sih yang harus kita ini ya, pertama ya mungkin vitamin ya, vitamin itu udah nggak boleh lupa sebenarnya. Kayak kalau kita sebagai dunia kesehatan kita juga browsingnya juga jangan browsing yang aneh-aneh juga, sebenarnya kita browsing kesehatan juga. Dalam arti apa sih yang saat ini dibutuhkan sampai sekarang anak-anak aja yang dibutuhkan adalah vitamin D. Kenapa ya, matahari kita udah nggak begitu baik, mau jemur jam berapa udah nggak dapat aktivitas, kita masuk ke ruangan udah nggak kena sinar matahari gitu kan. Jadi vitamin D, vitamin C itu kalau bisa setiap hari. Iya. Nah, saya sih itu. Tapi kalau misalnya kita di rumah sakit ya karena dulu ya kita kan terbuka aja ya tanpa masker. Tapi setelah adanya COVID ya kalau misalkan ini sih kita menjaga dirinya adalah Pakai masker. masker sih, paling kalau paling itunya paling kita tameng diri kita sendiri adalah pakai masker untuk pasien. Karena ya pasien-pasien itu kan kita berhadapan langsung ya, dan kita nggak tahu pasien tersebut punya riwayat penyakit apa sebelumnya gitu. Kalau misalkan ya kelihatannya sederhana mungkin terdengar TB misalkan sakit TBC, sakit pernapasan, itu kan juga kalau dengan kita dia masih aktif dari pengobatannya kan on TB obatnya dalam 6 bulan itu bisa kita tertular. Nah, apalagi misalkan kita pemeriksaan echo, pemeriksaan echo itu kan bertatap muka dengan pasien kan, ya kan kita kan dari setir kiri kan, nah itu kata pasien dia batuk-batuk, nah sebaiknya sih kita pakai masker. Ya makan cukup, jangan sok-sok lembur deh, tapi nggak makan, nah Sok kuat itu. iya. Saya bukan membuka aib diri sendiri, nggak. Saya tahun 2000, saya kerja 2009, 2010, saya tiba-tiba batuk berdarah. Saya nggak ada indikasi sebelumnya batuk dan segala macam, demam atau apa enggak, terus tiba-tiba batuk berdarah. Terus saya langsung ke dokter paru, kebetulan di rumah sakit Harkit ada dokter paru, dan senior saya cerita, Riz, kamu mungkin habis dapet pasien yang dia batuk, tapi body kamu lagi nggak fit, nah itu masuk ke dalam. Jadi saya berobat 6 bulan tidak berhenti, gitu. Jadi ya dari situ juga saya harus, oke, kalau ada ini lebih baik mas. Langsung segera diobati gitu ya Kak. Oke. Kan kita anak kesehatan kalau mau jelasin ke pasien harus pakai bahasa yang awam gitu ya Kak. Ya, biar pasiennya ngerti. Kalau itu susah nggak sih Kak cara ngejabarin ke pasien itu? Oke, sekarang gini. Triknya adalah pada saat kita mau masukin pasien, ya. Ibu Anti masuk nih ya, tiduran nih. Pertama kali kita ketemu pasien adalah memperkenalkan diri. Kalau saya ya, kayak saya pribadi, saya memperkenalkan diri. Pagi Bu, saya dengan Risa, saya teknisi jantung di sini. Saya bukan dokter ya Bu, saya teknisi jantung. Teknisi jantung, teknisi itu bukannya buat benerin alat? Iya. Jadi kayak gitu ya. Teknisi itu kalau untuk yang benerin alat ada sendiri Bu, itu namanya IPPS Medik. PPS Medik itu kalau alat-alatnya rusak baru tuh Bu mereka Bu. Nah kalau saya bagian periksa-periksa seperti ini Bu, ini adalah pendelegasian dari dokternya untuk saya memeriksakan seperti ini echo misalkan. Dia meriksa echo ke Ibu seperti itu. Oh gitu. Ada ya Mbak sekolahnya. Wah panjang tuh ceritanya kalau udah ngomongin kayak gitu, panjang ceritanya ya kan. Iya, jadi kita bukan menanyakan pasien dulu, tapi kita perkenalkan diri dulu, itu yang paling wajib. Jadi ada tuh SOP-nya, cara bagaimana kita melakukan pelayanan step by step untuk ke pasiennya. Itu tadi kalau untuk memperkenalkan seperti itu. Nah, kalau udah mereka bilang teknisi kehidupan, udah pasti biasanya mereka akan coba menggali. Berarti Mbak sekolahnya diploma apa tuh? Ini nah panjang tuh ceritanya udah. Iya, nah terus kalau untuk memperkenalkan pemeriksaan ya, jenis pemeriksaannya. Mbak, echo itu yang ditempel-tempel kemarin saya udah kok. Kan kita kalau mau echo tuh tempel elektroda ya. Ya udah kok, udah. Ya Bu, ini cuma 1 lead aja yang buat saya panduan di monitor. Setelah itu saya akan USG Ibu. Oh, echo itu USG. Iya Bu, USG itu untuk orang awam lebih mengenalnya. Jadi apa sih echo itu? Echo itu adalah USG jantung. Beda nggak sama USG ibu kehamilan? Sama sebenarnya, cuma yang kita USG bukan perut ibu, tapi kita USG-nya jantung ibu. Kita nggak ngeliat jenis kelamin Bu, gitu. Jadi orang lebih familiar kan, lebih paham, lebih memahami. Oh gitu. Terus kalau echo itu bahasa kedokterannya, gitu kita menjelaskannya, ya kan lebih mengena kan sama pasien-pasien.
Itu ya. Jadi kalau kalau kita bilang, ibu pasti kalau misalkan dari ruangan lain, ibu besok echo ya. Tapi kalau ibu besok USG jantung ya, ya, ibu pasti lebih paham. Jadi kita cari perumpamaan-perumpamaan yang lebih familiar. Jadi kalau menurut saya apa? Jadikan diri kalian itu seperti pasien. Jadi anti datang ke rumah sakit selain menjadi petugas, tapi arti juga menjadi kayak seperti pasien. Kalau saya diperlakukan seperti ini, saya enak nggak? Saya nyaman nggak? Oh iya. Iya nggak? Tapi kalau saya diperlakukan seperti itu, saya nyaman nggak? Nah, seperti itu. Kalau saya mendalami diri saya seperti itu. Jadi bercermin itu gunanya apa? Kayak itu. Kalau saya digituin, ya sama lah. Kayak kita bully orang. Wah, enak kasih kalau dibully kan gitu. Ya kak. Nah, sekarang kita ke pasien. Kalau kita perlakukan pasien, bu tidur bu. Ya udah gitu, buka bajunya bu. Ya udah susternya gelap apa sih ini nggak? Iya nggak, benar nggak sih? Jadi kalau ini kita, oh jadi mereka pun pulang juga. Makasih Mbak Risa, sukses selalu. Oh, banyak doanya jadi sehat selalu. Iya ibu juga sehat selalu ya. Cepat pulang dari rumah sakit kan, bisa rawat inap. Jadi kita saling ini, jadi lebih nyaman lah pasien itu. Gitu. Iya sih Kak. Ya kan? Iya Nah, benar. nanti pasti pas lagi magang deh, rasain deh pas lagi magang. Itu harus dapat feel-feel yang seperti itu, senior bagaimana memperlakukannya seperti Itu Kakak pernah ngalamin dapat pasien yang marah-marah mulu gitu? ada. Sampai saya dimarahin dokter juga ada. Gini ya, pengalaman saya ya waktu itu adalah ada dua. Yang pertama tentang tanda tangan inform consent. Saat apa kita inform consent? Treadmill misalkan. Treadmill itu kita mau menjelaskan ke pasien untuk menandatangani suatu hal, kita harus jelaskan dulu Iya, prosedurnya. prosedurnya seperti apa, gitu kan. Nah, saat kita menjalankan prosedur, menurut mereka gini, loh, berarti saya nada tangan ini nih, kalau saya meninggal, Mbak nggak itu dong, nggak ngurusin dong. Kok nggak ngurusin Pak, gimana nggak ngurusin, gitu kan. Jadi kalau pasien udah mulai menaikkan nada, kita nggak boleh ikut-ikutan naikin nada. Nah, jadi ini pengalaman buat seluruhnya nih. Kan TKP itu alhamdulillah apa? Teman-teman ini kan seluruh dari Indonesia ya, nggak cuma Jakarta doang ya kan, tapi dari seluruh Indonesia dan beberapa suku ya. Nah, itu nggak boleh kita, iya Pak, soalnya itu tanda tangan aja Bapak. Nah, ya makin nggak mau tanda tangan tuh biasanya pasiennya. Jadi harus kita jelaskan, Pak, ini prosedurnya seperti ini. Jadi dari informasi itu jelas tertulis. Diagnosanya Bapak seperti ini, Bapak untuk dikasih pengantarnya adalah treadmill test. Treadmill test itu adalah SOP-nya berjalan di ban berjalan dengan terpasang EKG, terpasang apa namanya tensi, gitu kan. Bapak termonitor, semua kita lakukan sesuai SOP, Pak. Nanti Bapak setelah berjalan, kita tetap melihat kondisi Bapak selama Bapak berjalan. Kita tidak tinggalin Bapak di sini sendirian, tapi dengan adanya tanda tangan inform consent ini adalah apapun nanti terjadi sesuatu kegawatan, kita tidak perlu minta persetujuan kembali. Karena apa? Misalkan obat-obatan yang harus masuk segera, gitu kan. Terus apa yang harus kita lakukan saat ada kegawatan tersebut. Misalkan CPR mendadak, misalkan harus ada BHD. Nah itu kan nggak mungkin Pak tanda tangan dulu, itu kan semua harus ada informasi dan segala macam. Gitu. Jadi karena treadmill itu saya bilang kalau mau pasien apa? Treadmill itu bangunin macan lagi tidur Pak. Saya bilangnya gitu. Kok gitu Mbak? Iya sekarang gini Pak. Bapak lagi duduk di ruang tunggu aja bisa serangan nggak? Bisa. Bisa kan? Bapak di halte aja bisa serangan nggak? Bisa. Bapak lagi nunggu obat bisa serangan nggak? Bisa. Bisa. Nah sekarang Bapak lagi mau treadmill. Treadmill itu dikasih beban. Ya kan? Nah dengan Bapak berjalan, berlari mungkin nanti dengan dikasih tanjakan, tiba-tiba Bapak ada sesuatu perubahan dari grafik yang Bapak kemungkinan jatuh atau yang lainnya. Nah itu kita udah harus Siap siaga. Iya, siap siaga di situ. Jadi berikan perumpamaan-perumpamaan supaya pasien-pasien itu paham apa yang maksudkan kita itu. Tapi hari ini ada sih yang memang mau tanda tangan, ada yang ya udah saya mau cari treadmill yang nggak mau pakai tanda tangan. Oh ya udah dipersilakan aja. Kita nggak berani Mengambil resiko. iya dengan ini pasien terus jadi keras-kerasan itu tidak boleh. Kita kembalikan ke DPJP. DPJP itu dokter penanggung jawab pasien tersebut. Pak, Edo, pasien ini menolak tanda tangan dikarenakan bla 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 bla, memberikan alasan kita. Oh baik ya dah, pasiennya sudah datang ke poli, udah selesai. Gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan suatu pasien yang dalam kondisi tertentu. Pokoknya bapak harus tanda tangan ya. Ingat, mereka pasien-pasien itu mereka datang ke sini ya untuk sehat gitu kan. Berarti kan mereka dengan datang kemungkinan dengan adanya sakit. Walaupun misalkan memang ada yang pasien dengan medical check up.
Tapi kan rata-rata kan pasien datang dengan kondisi sakit. Jadi kalau kita dengan memberikan argumen yang kuat juga tidak baik juga untuk pasien tersebut. Gitu. Nah kalau untuk dokter pernah marah ya pernah sih ada yang kayak marah-marah itu ada. Cuma ya tinggal kita bagaimana cara menyikapinya dan bagaimana cara kita untuk ya mungkin kalau misalkan itu suatu kesalahan ya itu kita balik lagi jangan melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Menurut kakak nih kak, dari skala atau rating itu kak 1 sampai 10 nih, kira-kira seberapa besar tekanan yang kakak hadapi pada saat bekerja di rumah sakit gitu kak? Skala terberat berarti 10 gitu ya. Ya, Kalau dibikin skala saya jujur ya belum pernah menilai diri saya sendiri tuh skala berapa saya. Ya mungkin gini ya, kalau dibilang skala, saya nggak bisa bilang itu skala karena nggak menjadi kayak top 5 atau top 6 atau apa ya. Karena emang kita harus menjalani itu dengan tanggung jawab. Ya insya Allah sih itu akan menjadi ringan buat kita. Tapi kalau kita udah melakukan itu untuk menjadi beban, ya berat. ya. Ya nggak sih? Karena kan semuanya dari hati dulu. Iya, semua dari hati. Jadi kalau kita datang, besok gue, misalkan nih kayak simple, gue besok dinner sama Anti nih, aduh Anti anaknya begini lagi, aduh Anti begini, nah itu udah tuh pasti udah berangkat juga udah hati udah nggak enak, udah kusut, berangkat udah bete, udah ini, nah itu pasti larinya ke pasien. Apalagi kalau wanita itu apa? Kemudian ya sih, lagi mens nih, lagi ini, aduh tuh biasanya juga menjadi alasan. Tapi ya semoga teman-teman nggak kemudian ya. Harus profesional. Iya dong, untuk profesional. Mau nanya lagi kak, gimana cara kakak supaya kakak tuh tetap fokus dan teliti nih saat kerja kak? Karena kan pasti kadang kita suka capek tanpa kita sadari atau suka ngantuk gitu kak, jadi kan bikin nggak fokus itu. Terus kalau misalnya kita nggak fokus ngerjain kan pasti ada resiko yang cukup tinggi, itu gimana kakak? Atasinya itu gimana? Kebetulan selain saya bekerja di rumah sakit, saya sekarang disibukkan sama tadinya profesi ya dari pagi. Ternyata dari perhimpunan selesai, sekarang saya di kolegium. Iya. Berat lagi ya. Banyak banget terus kadang-kadang rapat di selingan-selingan Zoom itu di saat kita pelayanan. Karena saya berpikir adalah Tuhan itu memberikan kita suatu pekerjaan atau memberi kita suatu beban, memberikan kita suatu tanggung jawab, itu pasti Allah udah memberikan suatu jalan kan, benar nggak sih? Jadi kita percaya dan yakin dulu sama Allah. Oke, saya dikasih ini, amanah ini, beban ini, tanggung jawab ini, saya bisa. Itu dulu. Tanamin diri dulu. Karena apa lagi? Saya udah berkeluarga. Ya, belum anak sakit, belum ada suami sakit, yang seperti itu. Jadi semua itu memang berjalan dari diri sendiri. Nah, kalau kita fokus atau tidak fokus dalam pada saat kita mengerjakan pekerjaan, jujur pernah sih. Ya itu dia, kedistrak ya. Kedistrak tuh ada gangguan, ada kayak misalkan tiba-tiba jam 1 mau ada Zoom nih. Saya kadang-kadang udah gak tenang tuh, aduh jam 1 udah nih. Tapi harus benar-benar bisa membagi waktu sih. Kalau di rumah sakit kebetulan saya kerjanya misalkan pagi nih. Pagi itu saya ngerjain pasien. Nah, kita kan ada untuk bikin reporting hasil sementara tuh. Nah, di reporting hasil sementara itu saya sambil Zoom. Nah, saya berbagi tuh di situ. Nah, itu untuk meningkatkan fokus pada saat pekerjaan, itu saya lepaskan dulu yang lainnya. Jadi pasien dulu, karena apa? Kita kan memberikan hasil itu untuk mendiagnosa pasien kan. Apa sih hasilnya? Kita kan harus memberikan itu kepada DPJP-nya, dokternya yang untuk membaca atau dokter validation yang untuk kita baca hasil kita itu apa gitu kan. Nah, itu fokus dulu tuh di awal. Jadi benar-benar fokus itu untuk kalau ini hasil saya baik, pasti mempermudah saya nanti ke belakangnya kan gitu. Tapi kalau itu udah acak-acakan udah pasti belakangnya makin nggak benar. Jadi memang kita harus bisa memilah sih itu dari dalam diri sendiri. Kayak ini tugasnya ini kapan sih dikerjakan? Oh, ini kapan sih dikerjakan? Nah, seperti itu. Ya, tapi memang membalik ke masing-masing ya fokus itu, karena kalau itu bisa dijalankan secara mudah pasti ya bisa sih. Kalau saya rasa sih bisa. Tapi ya fokus itu memang penting, apalagi kita untuk mendiagnosa pasien, dalam arti hasil dari yang kita kerjakan itu kita harus bisa menginterpretasi hasil tersebut. Betul, apalagi taruhannya nyawa gitu. Iya, nanti salah operasi lagi, yang harusnya katupnya kanan menjadi katup kiri yang diperbaiki, nah ini kan bahaya juga. Ya, soalnya nih kak, kalau cara kakak berkomunikasi dengan baik ke pasien itu gimana kak? Atau ada hal dasarnya gitu kak? Kalau di perkuliahan dulu sih ya, saya nggak tahu yang sekarang gimana. Semoga masih ada ya. Bagaimana cara komunikasi ke pasien itu pasti ada nggak? Ya, komunikasi kesehatan ya.
komunikasi apa, ada etika ya, ada ya, masih ada ya etika ya. Nah itu di situ kita belajar, dan itu balik lagi tadi pada saat kita menjadi mahasiswa PKL atau mahasiswa praktek di lapangan, ya itu udah harus kita dalami di situ. Jadi berkomunikasi dengan pasien itu semua dijalani dari situ. Memang harus dijalankan sebagai kita pelayanan kesehatan. Jadi komunikasi efektif itu udah memang ada SOP-nya, udah ada standarnya. Seperti apa sih perkenalannya, bagaimana cara kita menanggapi pasien, nah itu udah ada. Kalau dari semua kondisi pasien ya Kak, kira-kira ada kasus yang unik gitu nggak Kak? Respon Kakak pada saat ngeliat kasus yang cukup menantang gitu Kak, itu Kakak gimana Kak? Dan hal apa aja yang dilakukan oleh Kakak untuk mengatasi kejadian itu? Karena kan itu kayak misalnya Kakak masih ada pasien yang baru yang benar-benar belum pernah ngalamin nih, kayak menantang gitu Kak. Kasusnya mungkin ya, kasusnya tertentu ya. Beda rumah sakit beda ini ya, tapi mungkin hampir sama. Kalau di harapan kita itu kan, begitu dia datang pasien, kita random tuh, kita ada beberapa kamar ya. Nah di situ masuk dengan list pasien, diagnosa yang bermacam-macam. Nah itu balik lagi, kita mau begitu aja atau kita mau belajar. Jadi kalau misalkan mau begitu aja, ya udah cari aja diagnosa yang CAD, HHD, PCI gitu kan. Tapi begitu dia ada urutan, misalkan aneurisma aorta. Oke, aneurisma aorta itu kalau di grading tingkatan saya sendiri di jenjang karir. Jadi kan kita ada jenjang karir itu yang tadi menentukan kompetensi kita apa, kewenangan klinis kita apa. Saya belum bisa sampai ke aneurisma aorta. Tapi bagaimana caranya saya bisa aneurisma aorta kalau saya sendiri nggak langsung ke dalam pasien? Iya. Iya nggak sih? Jadi saya coba ambil dulu apa yang saya bisa sesuai dengan urutan SOP-nya pemeriksaan echo itu seperti apa sih? A, B, C, D, E ya gitu kan. Setelah selesai aneurisma aorta, oh berarti kan kita fokus ke aorta, ya kan? Oh ternyata nggak ketemu nih. Nah, kita itu kalau di sana bisa bekerja sama, itulah adalah tim. Timnya apa? Selain kita bisa manggil senior, kita juga bisa langsung konfirmasi atau validasi ke dokter spesialis gitu. Jadi dok, saya sudah atau kak, saya sudah mengambil ini, saya diagnosa dengan aneurisma aorta, pasien baru, pasien dokter ini, saya tidak mendapatkan aneurisma aorta tersebut, mau di ascendent, mau di abdomen, mau di arcus aorta, mau di descendent, misalnya, nggak ada semuanya. Aku takutnya saya bukan salah, takutnya saya masih belum bisa deskripsikan lagi di mana nih letaknya si aneurisma ini benar apa tidaknya gitu kan. Boleh nggak Kak konfirmasi? Oh iya boleh. Gitu. Jadi kita kerja sama tim. Jadi jangan takut kalau misalkan nanti kalian apalagi sendiri di rumah sakit itu, sebaiknya ya langsung validasi sama dokternya sih kalau menurut saya. Kan kerja sama tim ya Kak. Itu gimana sih cara kita untuk melakukan kerja sama tim antara dokter, perawat, sama teknisi kardiovaskular gitu Kak? Beda-beda gitu ya Kak? Menjalin kerjasama itu yang sangat penting. Sebenarnya nggak cuma itu. Apalagi hal yang kita perlu tahu kalau di rumah sakit. TU. Tata usaha. Nah, tata usaha kenapa? Karena ada tata usaha di situ kenapa? Mereka kan menerima pasien nih. Ya kan? Mereka yang bagi administrasi. Nah, saya juga menjadi tim juga dari kita. Jadi kita nggak main semena-mena, lu cuma TU doang, lu cuma administrasi doang. Ya nggak bisa kayak gitu juga. Itu menjadi tim kita juga. Nah, bagaimana cara kita menjaga kerjasama tim yang baik? Ya kita harus menjaga etika. Yang paling penting adalah etika kita yang harus jaga dimanapun, kapanpun, sama siapapun. Ya kan? Jadi kita nggak bisa tuh, gue udah senior, gue udah 15 tahun di sini, ya nggak juga kayak gitu. Jadi sebaiknya apapun itu ya harus kita jaga. Misalkan kayak perawat, mereka misalkan senioritasnya tinggi atau apa gitu ya. Ya itu bisa juga kita tanamkan di TKV, tapi bukan menjadi hal yang senioritas, tidak. Tapi dalam arti saling menghormati, ya itu yang paling penting. Jadi kakak kelas, ke adik kelas juga menghormati, nggak cuma adik kelasnya juga menghormati kakak kelas seperti itu. Dan kita ke dokter SPGP atau ke dokter yang lainnya PPDS, misalnya PPDS itu yang dokter yang sedang lagi belajar, itu juga kita harus tetap hormati. Dalam arti mereka adalah tim kerja kita, ya. Jadi cara menegurnya, cara menyapanya, nah itu yang harus kita menjadi etika awal ya, supaya kita tuh berkomunikasi juga lebih baik sih kalau menurut aku. Jadi dari awal tuh memang etika dulu untuk menjaga situasi dari tim itu sendiri. Bahkan saling ngebutuhin ya Kak? Iya betul, sama-sama saling membutuhin. Oke.
Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Udah sampai terakhir kita, udah berapa lama kita di sini? Pesan, tips atau saran yang bisa Kakak berikan untuk mahasiswa teknik kardiovaskuler yang akan melakukan PKL nih Kak, atau praktik kerja lapangan, atau untuk mahasiswa baru dan mahasiswa yang baru lulus dan yang mulai bekerja di rumah sakit itu Kak. Oke, sebenarnya sih intinya sama ya, mau teman-teman baru mau lulus, baru mau PKL, atau kalian teman-teman tuh udah mau bekerja. Iya. Pertama yang tadi saya tanamkan dulu, kalian itu pelayanan kesehatan, tidak bekerja secara mandiri. Apalagi kalian akan menghadapi orang-orang yang gak cuma semuanya sehat. Nanti saya bilang kalau sehat itu kan medical check up ya, orang-orang sakit. Ya, kalian pernah nggak sih? Anti pernah nggak sih sakit? Pasti pernah. Pernah nggak ke rumah sakit? Pernah. Atau ke puskesmas atau yang lainnya pernah pasti kan? Nah, kalau Anti mendapatkan itu tadi petugas yang nggak welcome, Anti sebel nggak? Pasti udah jadi menjadikan momok keluar tuh akan jadi jelek. Lu jangan ke rumah sakit ini. Iya, benar gak sih? Lu jangan ke rumah sakit. Nah, kenapa? Soalnya di sana gini ya. Tapi kalau misalkan nanti mendapatkan pelayanan yang baik, nanti juga akan memberikan reward yang baik kan. Maksudnya untuk orang lain atau ke saudara mungkin, rumah sakit itu aja bagus kok. Soalnya pelayanannya gini, ramah-ramah, pasiennya gini. Jadi itu menjadi apa ya? Kadang-kadang saya sendiri dapat dari pasien tuh, Mbak, dia pasien habis operasi. Bu, alhamdulillah bagus Bu, mudah-mudahan Ibu cepat pulang ya. Ini udah nggak ada cairan, nggak ada ini, semua bagus. Alhamdulillah Mbak, saya sejak di sini, saya semuanya pelayanan baik, sampai semua masuk saya ke ruang echo juga baik-baik. Itu udah jadi apa ya, buat diri saya itu udah, alhamdulillah dapat reward dari pasien. Itu walaupun nggak dinilai sama siapapun kan kita nggak dapat nilai plus. Ibarat kalau kita sekolah dapat A, bintang, pertama dari Allah kita dapat pahala. Iya nggak sih? Kedua itu menjadi apa ya? Kalau saya tuh menjadi diri sendiri tuh oke. Bisa nih, kita bisa kok jadi pelayanan yang paling handal gitu. Kita bisa kok menjadi tim kerja yang baik buat dokter gitu ya. Jadi itu udah paling utama. Jadi tanamkan dulu, gue pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan harus bagaimana sih? Menjaga etikanya seperti apa sih? Dan itu karena beda. Kalau kita ke IT, kita sebagai IT, kita sebagai ekonomi, atau mungkin kita akuntansi, kita mungkin hadapannya ke laptop, ya nggak sih, kerja, datang, buka laptop, teman-teman ngobrol, selesai. Tapi kalau kita pelayanan saya kan ketemu dokter ya tadi, tim kerja dan segala macam, terus kita ke pasien. Nah itu harus dari awal Mudi harus jaga, harus memang saling menghormati dulu, apalagi teman-teman yang baru masuk seperti mahasiswa. Mungkin kalau yang udah mau ke dunia kerja harus lebih kuat ya, harus lebih siap mental pertama gitu, dan harus sudah tahu apa yang akan di depan mata kita, pekerjaan kita apa. Ini kalau masih semester 3 ya, kan semester 3 atau semester 4 ya? Semester 4 baru masuk ke lapangan ya. Mungkin baru pertama kali melihat situasi dari mahasiswa dulu mungkin ya. Kalau dari mahasiswa saya kasih masukan, pertama adalah jaga etika. Kenapa etika dijaga? Pertama etika dari kepribadian dulu, berpakaian yang baik, jangan lesu tuh maksudnya lecek dan segala macam. Yang jangan kalau datang tuh tepat waktu, dalam arti sebaiknya jangan datang misalkan masuk jam berapa, jam 9:30 datangnya jangan setengah 8 juga, datangnya harus lebih dulu, lebih awal 7:15 atau 7:10. Kenapa begitu juga dengan pekerjaan, sebaiknya kalau kita juga udah bekerja ya masuk 7:30, jangan 7:30 baru datang, sebaiknya 7:30 kurang. Kenapa? Kita ada persiapan alat kan, persiapan alat yang harus kita siapkan seperti itu. Jadi itu adalah untuk prepare diri kita sendiri supaya kita tuh kerja juga dan kuliah waktu saat kita jadi magang, kita juga nggak tergogoh-gogoh gitu, kita tidak yang buru-buru, tidak keteter seperti itu. Jadi kita harus dari diri sendiri. Nah terus yang mungkin ini ya, saya punya kayak 4 hal yang perlu ditanamkan teman-teman ya. Pertama adalah etika yang tadi saya sampaikan. Etika itu mulai datang dari kesadaran sendiri, bukan dari sesuatu yang bisa direbut oleh orang lain. Sikap itu menentukan bagaimana dunia akan merespon kamu. Benar nggak sih? Betul, Kak. Ya, itu dalam banget kalau menurut saya, itu etika itu paling pertama. Terus yang kedua adalah mindset. Mindset itu adalah cara berpikir, itu adalah senjata kamu. Selama kamu terus belajar dan berkembang, mindset kamu akan terus menjadi kekuatan paling utama. Iya, betul. Setuju ya, Nanti? Semakin bertambah ilmunya. Betul. Jadi nggak mentok di situ aja ya. Jadi harus berkembang. Kalau dari 3 teknik kardiovaskular belum cukup, kamu mau berkembang di tempat lain, misalkan kuliah yang lain, silakan, nggak masalah. Itu kita bertambah menjadi lebih baik lagi gitu kan.
Terus adalah ada skill. Skill itu hasil dari latihan dan pengalaman. Mau dicuri pun percuma, karena hanya kamu yang tahu cara mengasahnya. Iya, betul. Benar nggak? Ya kan? Dan yang terakhir adalah karakter. Karena karakter itu adalah fondasi diri. Terus orang juga bisa meniru gaya kamu, tapi tidak bisa menggantikan siapa diri kamu sebenarnya. Iya, betul. Nah, benar nggak? Nah, Keren banget, Kak. itu udah paling apa ya, buat diri sendiri tuh udah oke, ini begini nih caranya. Tapi etika itu mau sepintar apapun nanti, mau sepintar apapun kalian, etika nggak ada, nol. Iya. Nol banget di mata orang. Jadi hati-hati tembok itu berbicara, kesalahan akan lebih cepat terdengar, tersebar, ya nggak sih, dibandingkan kebaikan kita. Jadi pupuk dulu tuh kebaikan, banyakin kebaikan, kesalahan-kesalahan kecil boleh, namanya manusia atau apa, nggak ada luput dari kesalahan. Tapi jangan lakukan kesalahan yang itu sih sama aku sih. Keren banget, Kak. Nah, itu dari aku sedikit. Buat kalian nanti makin teman-teman semuanya tidak merasa bersalah sekolah di tenisi kalau menurut saya. Jadi tenis itu masih langka, kita masih langka, jadi kita harus berjuang sama-sama. Gitu. Itu sih dari saya Tik. Nggak terasa banget obrolannya udah panjang, tapi kayak banyak banget manfaat yang bisa diambil gitu, Kak. Terus banyak juga pengalaman yang bisa diambil buat mahasiswa dari cara bagi waktu ke rumah sakitnya, Kak. Terus cara beretika ke tim, ke pasien. Terus mau bilang makasih banyak sama kakak udah sharing hari ini nih. Semoga kakak sukses terus ke depannya. Dan untuk teman-teman yang ngedengerin, jangan lupa stay tune di CVX episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi, bye. Oke, bye-bye. Terima kasih Yanti. Terima kasih semuanya. Sukses semuanya. Amin. Bye. Lay it down.